pertanyaan pertama itu, apa saja tujuan khusus yang membuat Anda termotivasi belajar bahasa Inggris dan bagaimana tingkat motivasi Anda berubah seiring waktu karena tujuan-tujuan itu? Suka pertanyaannya? Oke, boleh kan? Tujuan aja kayak misalnya ya tujuannya kan sekarang tuh bahasa Inggris di apa buat pekerjaan tuh penting ya, buat masa depan juga pentingnya itu. Karena berkaitan juga dengan STI gitu kan sih Kak? Karena kan ada body copy gitu ya Kak, bahasa Inggris. Oke, berarti tingkat semangatnya sering berubah gitu nggak sih Kak gara-gara tujuan itu? Jadi kayak makin naik gitu atau malah makin turun Kak? Kadang-kadang sih kadang ini belajar bahasa Inggris kadang formal sih. Oke Kak. Ada nggak sih Kak momen spesifik gitu pas semangatnya naik gitu? Pas lagi apa gitu kayak tiba-tiba ngeliat di TikTok gitu atau di mana gitu. Kalau di TikTok tuh kadang-kadang bisa belajar bahasa Inggris, lanjut bahasa Inggris itu di sini. Oke. Lanjut ke nomor 2 ya Kak. Yang kedua pertanyaannya, bagaimana pengalaman belajar Anda sebelumnya di sekolah menengah atau lebih awal mempengaruhi kemampuan bahasa Inggris Anda sekarang di tingkat universitas? Jadi maksudnya pengalaman belajar Kakak pas SMA dulu atau SMP, SD gitu, itu mempengaruhi nggak sih ke bahasa Inggris Kakak di universitas ini? Ya kan, jujurnya kan waktu sekolah tuh bahasa Inggrisnya kurang banget kan. Nah kebetulan saya gap year 1 tahun. Jadi waktu habis lulus itu saya ikutin kursus bahasa Inggris. Nah dari situ baru bisa bahasa Inggrisnya basic aja. Kamu kursus di mana? Aku lulus kemarin. Oh kemarin. Iya. Jadi bagus banget berarti ini bahasa Inggris ya Kak ya. Berarti kemampuannya apa Kak? Kemampuan apa dari pengalaman dulu yang paling berguna gitu? Kayak speakingnya kah atau gimana listeningnya? Cuma ini aja sih paling tahu basic grammar doang. Soalnya aku pronunciation sama speakingnya tuh kurang. Berarti yang didalamin pas di Pare itu pronunciation itu apa? Grammar ya? Grammar atau basic aja sih yang paham. Jadi nomor 3 ya Kak. Yang ketiga, bagaimana hubungan komunikasi Anda dengan dosen bahasa Inggris secara umum yang memiliki ketersediaan baik untuk bantuan dan umpan balik mempengaruhi kepercayaan diri Anda dalam belajar bahasa Inggris, dan bisakah Anda beri contohnya? Jadi maksudnya hubungan kakaknya sama dosen bahasa Inggris kan sama Miss Kuning ya Kak? Iya. Soal itu. Nah sama Miss Kuning itu baik nggak gitu? Miss Kuning itu bisa gampang untuk dihubungin terkait bantuan atau misalnya ada feedback nggak kalau kakaknya minta feedback gitu. Terus jadi kakaknya terpengaruh gitu, jadi pede gitu, lebih pede atau enggak gitu gara-gara dosennya? Gitu aja kan? Ya ada Miss Kuning juga kalau jelasin pakai bahasa Inggris dia harus jelasin juga bahasa Indonesianya. Gitu. Jadi lebih mudah dipahami ya Kak. Seberapa sering sih kakak minta bantuan dari dosen gitu, dari feedbacknya gitu? Kapan-kapan? Nggak pernah. Oke. Lanjut ya Kak, nomor 4. Bagaimana latar belakang ekonomi keluarga Anda memberikan akses ke sumber daya pendidikan seperti buku, perangkat teknologi, atau kursus bahasa Inggris untuk memudahkan pembelajaran bahasa Inggris Anda? Jadi maksudnya latar belakang ekonomi kakak itu bisa bikin bantu akses sumber belajar gitu kan, buku, terus mungkin gadget atau kursus tadi ya Kak, mungkin kursus gitu. Kayak gimana Kak, bisa dijelasin Kak? Jadi orang tua ngebantu gitu ya, anak tua beli buku gitu Kak. Tapi sejauh ini nggak ada keterbatasan sumber-sumber itu ya Kak, misalnya nggak ada gadget untuk akses itu nggak ada Kak? Ada, maksudnya ada rintangan nggak untuk nggak ada ya, aman-aman aja ya? Kalau keluarga sih dukung aja kalau mau kursus atau apa ya udah.
Kemarin tuh Pare itu berarti Iya. dari orang tua juga dia support ya Kak. Lanjut ya Kak, nomor 5. Bagaimana tingkat fasilitas kelas seperti ruang dan alat bantu visual serta interaksi dan partisipasi siswa di kelas meningkatkan pengalaman Anda. Jadi maksudnya fasilitas kelas itu kayak ruangan, terus mungkin proyektor gitu, terus interaksi dan partisipasi siswa itu gimana Kak? Terpengaruh nggak di kakaknya? Jadi maksudnya kayak makin semangat karena teman-teman pada aktif, makin semangat karena kelasnya bersih gitu. Ya Kak, boleh dijelasin? Bisa aja sih Kak, standar. Gimana ya sih? Ya gitu deh. Nggak ada yang jadi nggak terlalu terpengaruh ya mau teman itu aktif atau gimana ya kakaknya nggak ada termotivasi apa gitu ya. Oh bisa kasih contoh nggak Kak gimana fasilitas atau interaksi tertentu bikin belajar kakak lebih baik gitu, lebih semangat gitu? Ada nggak momen-momen tertentu? Fasilitasnya ya proyektor kan. Kalau nggak ada proyektor kurang gitu ya? Iya kurang. Lanjut ya Kak, nomor 6. Nomor 6, bagaimana keterlibatan orang tua Anda secara khusus mempengaruhi proses pembelajaran bahasa Inggris Anda? Jadi maksudnya sebenarnya sama kayak tadi Kak, gimana sih keterlibatan orang tua Kak secara khusus? Apa ngebantuin ngerjain tugasnya gitu kalau misalnya nggak ngerti? Jadi di situ pribadi sendiri aja. Berarti kalau misalnya kakaknya nggak ngerti, nggak nanya-nanya ke orang tua ya? Enggak. Mungkin lewat internet. Lewat internet. Oke. Bisa kasih contoh nggak Kak kalau tindakan apa yang dilakukan orang tua yang paling membantu? Support aja kah atau Support aja sih. support aja itu udah paling membantu ya Kak? Lanjut ya Kak, nomor 7. Nomor 7, bagaimana Anda menggunakan strategi kognitif seperti ringkasan atau alat mnemonik untuk mengingat informasi bahasa Inggris? Jadi pakai maksudnya kakak ini pakai strategi apa gitu untuk kayak bikin ringkasan atau